Oke teman-teman, untuk membuat sebuah bagan atau struktur organisasi seperti ini, kalian bisa lihat videonya sampai akhir. Jadi kita akan buat dari kepala sekolah, kemudian di sini ada nama-namanya dan panah-panahnya juga bisa kita sesuaikan ukuran dan keinginan kamu yang mau buat kayak gimana. Kita buka dulu ya Microsoft Office-nya. Kita tulis Word, nah kita buka. Kemudian saya pilih yang bagian blank dokumen. Nah, di sini kita zoom dulu, dia akan memperbesar. Kita gunakan kontrol kemudian scroll. Kemudian kita akan buat satu kotak terlebih dahulu untuk yang bagian atas, yang nantinya kita copy-copy ke bagian yang lainnya. Jadi di sini saya menggunakan insert, kemudian saya pakai yang shape dan gunakan yang rectangle atau yang kotak. Saya buat kotak seperti ini, ya besar dan ukurannya disesuaikan dengan ukuran yang mau kamu buat teman-teman ya. Kemudian kalau udah satu jadi, kita duplikat dengan cara Ctrl D. Nah, dia akan jadi dua kayak gini. Kemudian di zoom lagi biar dia lebih kita rapi. Ingat ngezoomnya itu teman-teman ya, menggunakan kontrol kemudian scroll. Nah, kita arahkan kayak gini biar dia jadi satu kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, yang atas itu saya hilangkan warna dalamnya ke bagian format. Kemudian ini boleh di sini save file, ini kita pilih yang no fill. Nah, kayak gini. Kemudian outline-nya atau garis luarnya itu ini saya menggunakan yang warna hijau. Dan kotak yang bawah juga save outline, itu juga saya menggunakan warna hitam. Nah, jadi seperti ini, jadi satu kotak nih teman-teman. Artinya ini sebenarnya ada dua kotak, yang satu tengahnya ada warnanya yang ini, dan yang atas itu nggak ada warnanya. Jadi kayak gini. Nah, kalau udah satu tinggal kita kasih teks di bagian kotak yang atas. Itu kita klik, kemudian klik kanan, kita klik yang edit text. Nah, tinggal misalnya struktur organisasi namanya kepala sekolah. Kemudian teksnya itu berarti dia warna putih nih. Teksnya di blok, kemudian ke menu home. Coba kita kasih, nah ini dia teksnya tadi warna putih. Kita buat teksnya warna hitam. Nah, warna hitam ya teman-teman. Kemudian ukurannya 16 ini ya, 16 ini cukup. Kemudian dibuat bold atau tebal. Nah, kalau udah, kemudian di bagian sini kotak yang kedua itu nama kepala sekolahnya. Jadi kita klik kanan, kita edit text. Misalnya di sini nama kepala sekolahnya Kurniawati, seperti Mkom. Nah, kayak gini misalnya. Kemudian kita blok, kita perbesar juga sesuai dengan ininya teman-teman ya. Kalau misalnya terlalu besar bisa kita kurangi. Misalnya ini 14. Nah, kita bold dan dibuat rata tengah. Nah, pastikan teman-teman kotak yang pertama kita buat ini sudah sesuai dengan keinginan kita, biar nanti nggak dua kali kerja ya teman-teman. Biar sekali buat kita bagus, kemudian tinggal kita duplikat biar kesananya lebih bagus lagi. Kita pilih objek yang ini, kemudian yang kedua. Jadi keduanya ini udah kita pilih. Ini saya taruh tengah dulu. Nah, misalnya tengahnya di sini kira-kira ya teman-teman. Kemudian duplikat dengan cara Ctrl D. Nah, dia akan menduplikat seperti ini. Oh, ini lepas ya teman-teman. Kalau lepas kita pilih yang kotak pertama, kemudian kotak kedua. Ini membuatnya itu hanya membutuhkan sedikit ketelitian teman-teman ya. Kemudian yang kedua misalnya di sini pembina OSIS, nama pembina OSISnya di bawahnya. Ini nama pembina OSISnya misal teman-teman ya. Nah, kalau sudah jadi kayak gini teman-teman, salah satu udah jadi ini ya. Tinggal kita duplikat saja sesuai dengan keinginan kita. Jangan lupa diklik yang pertama, kemudian klik yang bagian kedua. Ini kita grup juga bisa kayak teman-teman ya. Klik kanan kemudian grup. Nah, ini tinggal kita grup. Nah, tinggal jadi satu. Kalau udah di grup itu akan lebih mudah. Jadi di sini tinggal kita duplikat saja. Duplikat, kita taruh bawahnya lagi, kemudian duplikat lagi. Itu ada kayak gini misalnya. Ini kita taruh sebelah kanan. Kalau sudah, tinggal kita duplikat ke taruh di bawahnya. Dan di sini misalnya saya edit jadi ketua OSIS. Nah, bagian ini, kemudian ini sekretarisnya. Tinggal kita ganti nama-namanya aja ya teman-teman ya.
sekretaris, kemudian di sini bendahara. Nah, kalau udah ada sekretaris, bendahara, kan ke bagian bawah itu biasanya itu ada bidangnya masing-masing ya teman-teman, bidang keagamaan, bidang kesenian atau yang lainnya. Ini misalnya kalau ada banyak, misalnya bidang keagamaan, misalnya di sini bidang keagamaan itu nggak cuma satu orang misalnya teman-teman, jadi ada banyak orang. Ini kita klik kanan, kemudian kita ungroup dulu. Nah, kalau udah di ungroup, yang kotak yang bawah itu kita perpanjang. Nah, kalau udah diperpanjang, ini tinggal kita kasih namanya saja. Munawir. Nah, misal ini hanya nama-nama contoh ya teman-teman ya. Ini semua dibuat rata kiri. Nah, akan jadi seperti ini. Ini terlalu panjang kayaknya, ini terlalu panjang ke kanan, jadi ini bisa disesuaikan dengan namanya juga ya teman-teman. Nah, kalau sudah cukup, kita simpan dulu. Kita pilih yang more option, browse misalnya di sini. Nah, yang ini juga tinggal kita duplikat saja teman-teman. Sebelum duplikat, jangan lupa untuk di grup dulu. Klik kanan grup. Setelah di grup ya teman-teman, nah ini tinggal di duplikat. Ctrl D, kita taruh sebelah kanan. Nah, biasanya kalau struktur organisasi OSIS itu kayak gini. Kita juga bisa seleksi semuanya, kita naikin ke atas dan di duplikat lagi. Misalnya ini seksi keagamaan, kemudian nomor kedua bidang kesenian dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Namanya juga tinggal diganti. Nah, kalau udah tersusun kayak gini kotak-kotaknya, tinggal kita kasih tanda panahnya. Tanda panahnya juga ada di menu insert, kemudian kita pilih save. Nah, ini ada tanda panah nih, line row namanya. Kita klik aja, kita zoom. Nah, Ctrl Z dulu. Ini kita klik objeknya dulu, biar kita tahu tengahnya objek itu ada di mana, di sini ya. Baru kita klik yang bagian line row-nya ini, tanda panahnya. Kita klik di kotak yang atas. Jangan lupa untuk diklik shift teman-teman di keyboard biar dia lurus. Diklik shift ke bawah. Nah, kemudian lepas. Kita klik kotak yang bawah, itu pastikan dia ada di pasnya ya. Kalau nggak pas, itu dia berarti menceng. Nah, ini udah pas. Kita juga bisa setting listnya atau tanda panahnya ini. Kita buat save outline. Ukurannya misalnya segini. Kemudian warnanya buat warna hitam. Nah, sudah jadi kayak gini. Kalau udah, ini boleh kita duplikat saja biar cepet. Kita zoom biar mudah, biar lebih detail ya teman-teman. Kita geser. Nah, biar pas kayak gini. Nah, kalau yang sekretaris sama bendahara itu biasanya kayak gini bikinnya. Ini saya duplikat dulu. Saya taruh di sini. Ini saya coba lurusin di sini. Ini aja. Tanda panahnya saya lurusin. Nah, kalau udah lurus, ini diduplikat lagi. Saya taruh panahnya di sini. Pastikan udah lurus ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita insert, kita pilih yang line ini, yang satu garisnya, dia cuma satu garisnya, nggak ada tanda panahnya. Dipaskan di garis yang pertama, kita klik. Jangan lupa shift-nya itu dipencet, di drag sampai sini. Nah, kalau udah, save outline-nya dibuat warna hitam dan ukurannya itu sama dengan yang sebelumnya, satu. Tinggal kita buat dia sama. Ini ngekliknya agak teliti teman-teman ya, kalau nggak pas dia nggak bisa diklik. Kalau udah pas, kita close. Duplikat juga yang ini, yang atas ini. Oh, sangat sulit, ini kurang pas nih yang sebelah kanan. Kalau kurang pas berarti ininya yang kurang ke atas nih teman-teman. Ini tanda panah dua-duanya, kemudian sama garisnya ini diklik dan kita duplikat, kita taruh di bagian bawah, diseleksi, kemudian kita taruh di bawahin lagi, dipasin di sini. Nah, kalau kurang ke kanan, oh ini keduplikat ya teman-teman ya. Ini kalau keduplikat dihapus saja. Ini kita taruh sini, tengahkan, dan yang ini juga diperpanjang. Jangan lupa tanda shift-nya itu diklik. Nah, kalau udah, ini diduplikat lagi, dibuat satu lagi, taruh di sini. Nah, kayak gini. Pastikan ya tidak terlalu jauh lah dari tengahnya. Kemudian panah 1, panah 2, dan panah 3 sama garisnya ini diseleksi. Nah,
Kalau udah diseleksi semua, ketiga panah sama garisnya diduplikat, kita bakal taruh di bawahnya. Oh, nggak ke bawah semua ya. Kita seleksi ulang teman-teman. Kalau lepas kita seleksi satu-satu. Jangan lupa untuk ngeklik shift. Saat seleksi ini tuh diklik shift biar bisa diseleksi semua. Nah, kita taruh bawah lagi. Nah, kita juga bisa pakai yang select ini, select object, select, kemudian select object. Nah, kalau udah kita gunakan tombol ke bawah itu, diklik panah yang pertama, kemudian panah kedua dan panah ketiga, sama garisnya itu diseleksi lagi, kita taruh ke bawah biar lurus. Nah, kalau udah tinggal kita buat garis lagi. Dia dari atas ini, kita klik yang atas dulu biar kita tahu titik tengahnya. Kemudian pilih yang panah, save file warna hitam dan ukurannya itu 1:1/2. Kita select objeknya lagi di menu home, kemudian select object. Ini berarti miring ini ya teman-teman, geser ke sebelah kanan. Nah, ini tinggal ngerapiin aja, panahnya nggak ke bawah ini teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi ini udah jadi. Panah yang ini boleh tinggal dipanjangin aja kayak gini. Kalau agak sulit di zoom aja dia biar memperbesar. Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi bagannya kayak gini kita sudah jadi buat. Oke, mungkin sekian dulu tutorial untuk membuat struktur organisasi atau bagannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.